Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugraha, pengajar riset pemasaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang diajarkan, yaitu tentang riset pemasaran. Sebelum masuk ke materi-materi yang nanti akan dijelaskan, adapun framework atau kerangka dari riset pemasaran, yang pertama itu adalah definisi dari riset pemasaran. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan latar belakang munculnya riset pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bisa mengklasifikasikan riset pemasaran. Kemudian yang keempat adalah proses riset pemasaran. Jadi proses riset pemasaran itu diantaranya adalah yang pertama mendefinisikan masalah atau define problem. Kemudian yang kedua adalah merencanakan pengembangan riset atau develop riset plan. Kemudian yang ketiga adalah mencari informasi atau mengumpulkan informasi atau collect information. Kemudian yang keempat adalah menganalisa, analyze. Kemudian yang kelima adalah menemukan hasil-hasil daripada riset pemasaran atau present finding. Kemudian yang terakhir adalah membuat keputusan atau make a decision. Kemudian tahap berikutnya dalam riset pemasaran, mahasiswa dan yang lainnya yang mempelajari riset pemasaran adalah yang kelima, yaitu metode riset. Nah, dalam metode riset ada beberapa hal yang memang harus dipelajari oleh mahasiswa ataupun yang berminat ke dalam riset pemasaran. Yang pertama adalah riset design atau merancang riset. Dalam hal ini dalam bidang pemasaran. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui tentang populasi dan sampel. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui variabel-variabel atau definisi batas dan pengukuran. Seperti misalnya dalam pemasaran itu ada variabel 4P, yaitu produk, kemudian price, kemudian promotion, sama place. Kemudian yang tidak kalah penting juga yang kaitannya dengan populasi dan sampel adalah metode sampling. Kemudian lanjut kepada metode pengumpulan data, kemudian instrumen penelitian dan teknik analisis. Dan yang keenam yaitu adalah quantitative tool use in marketing research. Artinya adalah penggunaan alat dalam penelitian pemasaran atau dalam riset pemasaran, bisa kualitatif atau kuantitatif riset. Nah, yang pertama berkaitan dengan definisi pemasaran, itu ada beberapa definisi yang memang banyak yang mengungkapkannya, baik itu dari Malhotra, kemudian dari Asosiasi Pemasaran Amerika, kemudian ada dari Kinner dan Taylor, ada Stianto, ada Anandia dan Suprihadi, kemudian Oman Sekarang dan Freddy. Salah satu definisi yang memang banyak digunakan bukunya adalah dari Malhotra. Dalam bukunya dijelaskan definisi pemasaran adalah yang yaitu identifikasi, pengumpulan, analisis, diseminasi, dan penggunaan informasi secara sistematis dan objektif untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan penyelesaian masalah dan peluang dalam bidang pemasaran. Kemudian yang berikutnya salah satunya adalah dari Freddy Rangkuti, yaitu kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Kemudian kaitannya dengan tujuan riset pemasaran, ini masih berkaitan dengan tadi definisi yang sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa tujuan dari riset pemasaran adalah mendapatkan informasi yang akurat, sehingga dapat menjelaskan secara objektif kenyataan yang ada. Kemudian yang kedua adalah bebas dari pengaruh keinginan pribadi. Jadi untuk tujuan riset pemasaran yang pertama yang memang yang kita harus lakukan adalah mengetahui tentang variabel pemasaran yang nanti akan digunakan dalam riset pemasaran. Kemudian ada hal yang lain juga yang terkait dengan variabel tersebut adalah adanya konsumen.
Kemudian ada juga lingkungan. Nah, lingkungan ini yang memang ada dua hal, bisa terkontrol ataupun tidak terkontrol. Ini juga yang harus diperhatikan. Kemudian yang berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa dalam riset pemasaran itu yang pertama adalah yang definisi riset pemasaran sudah disampaikan, kemudian latar belakang munculnya riset pemasaran. Nah, yang ketiga adalah berkaitan dengan klasifikasi riset pemasaran. Dalam klasifikasi riset pemasaran ada dua hal yang memang perlu kita pahami, yang memang mendalami dalam riset pemasaran. Yang pertama adalah berkaitan dengan riset identifikasi masalah. Yang kedua berkaitan dengan riset penyelesaian masalah. Dalam riset identifikasi masalah ini ada beberapa hal yang memang riset-riset potensi yang memang yang harus kita pahami. Yang pertama adalah berkaitan dengan riset potensi pasar, kemudian yang berkaitan dengan riset pangsa pasar, kemudian yang berkaitan dengan riset citra, kemudian ada riset karakteristik pasar, kemudian riset analisis penjualan, riset peramalan, kemudian riset tren bisnis, kemudian riset kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ini berkaitan dengan apabila riset identifikasi masalah ini sudah potensi-potensinya sudah digali, ini berkaitan dengan riset penyelesaian masalah. Jadi riset penyelesaian masalah ini memang sudah ada identifikasinya. Nah, ini yang berkaitan dengan riset penyelesaian masalah, ini ada beberapa hal. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah berkaitan dengan riset segmentasi. Jadi kita harus mengetahui segmentasi pasarnya, apakah memang ini segmentasinya bisa dari anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Kemudian berkaitan yang nomor 2 adalah riset produk. Produk-produknya seperti apa yang harus kita pahami juga. Kemudian yang berkaitan dengan riset harga. Ini berapa harga yang akan disampaikan kemudian pada konsumen. Kemudian ada riset promosi dan berkaitan dengan distribusinya atau riset distribusi. Kemudian dalam mengembangkan rencana riset ada beberapa hal yang memang harus dipahami oleh mahasiswa atau yang berminat dalam riset pemasaran. Yang pertama adalah sumber data. Sumber data bisa data primer, yaitu langsung dari narasumber, bisa melalui wawancara, FGD, kemudian bisa melalui kuesioner. Ini ada kuesioner yang bisa terbuka, kemudian bisa tertutup. Artinya terbuka adalah berkaitan dengan kuesioner tersebut diisi oleh responden, apa keinginan responden. Kemudian kuesioner tertutup adalah ketika responden hanya memilih, kemudian yang memberikan yang membuat kuesioner itu tinggal menyajikan saja dari mulai pilihan apakah memang skalanya 1 sampai 5, misalnya sangat puas, kemudian ragu-ragu, kemudian sangat tidak puas dan puas. Kemudian yang berikutnya adalah data sekunder. Data sekunder ini bisa diambil dari mana saja, baik itu dari laporan, kemudian dari perpustakaan, kemudian dari internet, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkan rencana riset harus dipahami berkaitan dengan pendekatan riset. Yaitu ada riset observasi, riset etnografi, riset kelompok fokus atau FGD, kemudian riset survei, kemudian data perilaku, dan riset eksperimen. Kemudian yang C, ini berkaitan sekali dengan mengembangkan rencana riset, adalah instrumen riset. Yang tadi berkaitan dengan data primer, baik itu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Jadi instrumen riset kuesioner ini yang mendukung sekali dalam keberhasilan data primer. Kemudian ada pengukuran kualitatif,
Ini berkaitan dengan instrumen riset, ini biasanya dilakukan oleh teman-teman dari keilmuan sosial humaniora. Kemudian peralatan teknologi, ini kaitannya dengan instrumen riset. Kemudian yang D adalah rencana pengambilan sampel. Ini ada unit sampel, kemudian ada ukuran sampel. Kemudian ada prosedur pengambilan sampel, kemudian ada yang terakhir adalah metode kontak. Jadi komunikasinya bisa dengan wawancara, bisa telepon, kemudian melalui surat, kuesioner, kemudian melalui wawancara pribadi, kemudian melalui wawancara online, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang bagian terpenting dalam riset pemasaran. Yang pertama adalah bersifat sistematik. Kemudian artinya bahwa perencanaan sistematik dibutuhkan pada seluruh tahap proses riset pemasaran. Kemudian prosedur yang diikuti, ini yang nomor 2, ini prosedur yang diikuti pada setiap tahap harus baik secara metodologi, didokumentasikan dengan baik dan direncanakan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan metode ilmiah, artinya data dikumpulkan dan dianalisis untuk menguji anggapan atau hipotesis sebelumnya. Kemudian menyediakan informasi akurat, dan yang terakhir adalah objektif dan tidak memihak. Ada yang kita harus pahami ketika kita harus mengetahui kenapa sih atau latar belakang munculnya riset pemasaran. Yang pertama adalah berkaitan dengan kita harus mengetahui masalah pemasaran. Jadi kita harus paham dulu berkaitan dengan masalah pemasaran. Sehingga dari sini akan digali tentang informasi yang berkaitan dengan masalah pemasaran. Apakah memang itu kepuasan, kemudian apakah itu layanan, apakah itu memang berkaitan dengan marketing mix ya. Nah, informasi ini memang harus cepat, tepat, akurat, tersedia tepat waktu. Kemudian dari informasi ini kita akan diolah atau dianalisis seperti apa data-data tersebut. Kemudian data tersebut kita interpretasikan. Apakah memang kalau berkaitan dengan kepuasan tadi menghasilkan skala yang memang puas atau tidak puas. Jadi kalau ada misalnya interpretasi berkaitan dengan ini tidak puas, sehingga kita bisa mengambil keputusan, kita bisa mengambil langkah yang harus kita lakukan seperti apa. Sehingga dari pengambilan keputusan itu akan tercapai tujuan daripada riset pemasaran. Kemudian ada beberapa hal yang memang yang perlu kita pahami dalam riset pemasaran, itu berkaitan dengan istilah-istilah dalam penelitian. Jadi seperti sampling. Ini sampling adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi. Kemudian yang kedua adalah sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan dalam sampling. Nah, untuk populasi sendiri ini berkaitan dengan keseluruhan dari elemen dengan karakteristik yang sama. Kemudian ada juga sensus. Sensus adalah penelitian yang dilakukan terhadap seluruh anggota populasi. Kemudian ada sampling frame atau working population, adalah daftar dari elemen populasi dari mana sampel akan diambil. Kemudian statistik adalah semua perhitungan kuantitatif dari suatu sampel yang dipergunakan untuk mengestimasi atau menduga suatu parameter populasi. Kemudian ada hal lain yang memang sangat lumayan pentingnya dalam istilah dalam penelitian, adalah parameter, adalah nilai dari sebuah populasi, misalnya nilai rata-rata, kemudian rata-rata populasi, kemudian nilai deviasi dan lain-lain. Kemudian dalam proses riset pemasaran ada 6 hal yang memang kita perlu sampaikan. Ini yang pertama adalah mendefinisikan masalah.
Kemudian yang kedua adalah mengembangkan pendekatan terhadap masalah. Kemudian yang ketiga adalah formulasi rancangan riset. Dan yang keempat adalah kerja lapangan atau pengumpulan data. Kemudian persiapan dan analisis data ini nomor 5, dan yang keenam adalah penyiapan dan presentasi laporan. Yang pertama adalah berkaitan dengan definisi masalah. Ini kita harus tahu maksud dan studinya dalam proses riset pemasaran ini. Kemudian informasi latar belakang yang relevan. Kemudian informasi yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana informasi tersebut akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Ini adalah poin dalam definisi masalah. Kemudian yang kedua, dalam pengembangan pendekatan terhadap masalah, ini yang poin kedua, adalah kita harus tahu bagaimana memformulasikan tujuan. Kemudian mengetahui model analitisnya, kemudian bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaan riset, kemudian bagaimana kita membuat hipotesis dan identifikasi. Kemudian yang ketiga adalah formulasi rancangan riset. Ini berkaitan dengan penentuan informasi yang dibutuhkan yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah analisis data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data, prosedur pengukuran dan penetapan skala, kemudian rancangan kuesioner. Proses berikutnya adalah dalam formulasi rancangan riset, yaitu proses sampling dan ukuran sampel. Kemudian rencana analisis data. Kemudian masuk ke dalam proses riset pemasaran yang keempat adalah berkaitan dengan kerja lapangan atau pengumpulan data. Ini ada dua, tadi sebelumnya sudah disampaikan berkaitan dengan data primer dan data sekunder. Kemudian yang kelima adalah persiapan dan analisis data. Ini meliputi editing, kemudian ada coding, ada transkripsi, kemudian verifikasi data. Dan yang keenam adalah penyiapan dan presentasi laporan. Jadi ini setiap mahasiswa, kemudian yang meminati riset pemasaran atau di perusahaan-perusahaan, ini proses yang keenam ini harus dilakukan, yaitu penyiapan dan presentasi laporan yang meliputi sistematikanya, dari mulai identifikasi masalah, kemudian pendekatan yang digunakan, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan temuan yang diperoleh. Berkaitan dengan sikap dan etika riset pemasaran yang kita harus pahami, baik oleh mahasiswa, minat yang dalam riset pemasaran. Ini yang pertama adalah bersikap ilmiah. Kemudian yang kedua adalah positif, tetap berkontribusi. Kemudian yang ketiga ini bertanya, mendalami untuk mengetahui sesuatu. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan sanksi. Jadi tidak langsung menerima hal yang masih dilakukan. Jadi kita harus waspada, tidak langsung menerima informasi-informasi, harus difilter, harus dipahami dulu. Kemudian berkaitan dengan halangan penggunaan riset pemasaran, ini ada beberapa hal yang memang perlu kita pahami. Yang pertama adalah pandangan yang sempit tentang riset. Kemudian yang kedua, kemampuan periset yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah salah merumuskan masalah. Kemudian yang keempat adalah temuan yang terlambat dan terkadang salah. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan kepribadian dan presentasional manajer lini dan periset. Ini yang memang halangan penggunaan dalam riset pemasaran. Kemudian karir dalam bidang riset pemasaran, ada beberapa hal yang memang banyak sekali. Ini misalnya Vice President riset pemasaran, kemudian ada direktur riset, ada asisten direktur riset, kemudian ada manajer atau senior project, kemudian ada spesialis statistik atau pengolahan data, kemudian ada analisis senior, kemudian analisis junior, kemudian direktur kerja lapangan,
dan pengawas operasi. Dan ada hal-hal yang lain selain 10 hal yang disebutkan tadi. Jadi banyak sekali yang memang karir dalam bidang riset pemasaran. Kemudian peluang karir perusahaan riset pemasaran itu banyak sekali di perusahaan-perusahaan sangat dibutuhkan sekali. Ini contohnya seperti AC Nielsen, Book Incorporation, kemudian Mark, kemudian Nusha Research dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan hubungan antara riset pasar dengan strategi perusahaan. Jadi riset pasar ini sangat berkaitan dengan strategi perusahaan. Namun ada beberapa hal yang memang harus kita pahami. Yang pertama adalah masalah dan peluang lingkungan. Kemudian yang kedua adalah sasaran perusahaan. Yang ketiga ini sumber daya dan kompetensi. Dari mulai riset pasar, masalah dan peluang lingkungan, kemudian sasaran perusahaan dan sumber daya dan kompetensi, sehingga akan memunculkan strategi perusahaan. Tapi ini juga didukung oleh SWOT analysis dari mulai kekuatan dan kelemahan di perusahaan. Ini bagian internal. Kemudian yang eksternalnya adalah berkaitan dengan peluang dan ancaman. Sehingga ini akan muncul suatu strategi perusahaan yang baik. Melengkapi teori-teori yang sudah disampaikan, ada beberapa hal yang memang yang perlu kita pahami, yaitu berkaitan dengan proposal riset. Jadi proposal riset ini sangat penting ketika kita terjun ke lapangan. Ini adalah salah satu contoh proposal riset yang disiapkan oleh salah satunya adalah Diana Pajarwati. Ini judulnya adalah kaitan dengan eksplorasi potensi pasar dengan memahami sikap dan perilaku konsumsi teh dan gula. Ini metode yang digunakan ini berkaitan dengan studi kualitatif dan kuantitatif untuk menggali insight dalam penyusunan go-to-market strategic. Ini disiapkan untuk PTPN 7, ini Pegaralam Sumatera Selatan, kemudian disiapkan oleh Diana Pajarwati. Nah, berkaitan dengan proposal riset, ada beberapa hal yang memang kita harus pahami. Jadi, yang pertama adalah PTPM saat ini menjadi produsen daun teh dengan kualitas yang premium. Namun saat ini PTPN hanya menjual dalam bentuk komoditi kepada principal brand. Jadi ada beberapa isu-isu bisnis atau bisnis isu. Yang kedua adalah melihat potensi pasar yang besar untuk produsen teh. PTPN berencana untuk melakukan launching produk baru teh kemasan kelas premium dengan menekankan positioning, yaitu teh heritage dan legacy yang diturunkan secara turun-temurun. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan PTPN sudah menyiapkan nama merek, yaitu Teh Dempo, dan beberapa atribut merek seperti logo, kemudian ikon, kemudian packagingnya yang sedang dalam proses pengerjaan. Jadi mereknya sudah ada, kemudian disusul oleh atribut merek, logo, ikon, packagingnya atau kemasannya. Kemudian yang keempat adalah dalam rangka untuk membuat perencanaan strategi pemasaran. Ini isu-isu yang memang bisnis di PTPN. PTPN membutuhkan pemahaman tentang perilaku umum konsumen Indonesia dalam mengkonsumsi teh, sekaligus untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa atribut branding, termasuk logo, ikon, dan lain-lain yang sudah disiapkan. Kemudian bersamaan dengan launching produk Teh Dempo ini, PTPN juga berencana untuk melakukan launching gula kemasan yang diberi nama merek Cinta Manis. Di sini ada beberapa hal tahapan yang pada tahap awal produk kemasan ini hanya ditujukan untuk internal karyawan di lingkungan PTPN saja. Kemudian berikutnya di sini studi ini akan menganalisis potensi dari kedua produk teh dan gula tersebut secara bersamaan.
Ini isu-isu bisnis, jadi yang memang harus kita pahami oleh mahasiswa atau peminat dalam riset pemasaran. Ini adalah contoh-contoh proposal. Kemudian prompt ini adalah yang diminta untuk mengajukan proposal, sehingga prompt ini harus melakukan consumer research dalam rangka mendapatkan data insight yang dibutuhkan dalam penyusunan go to market strategic atau market plan. Nah, ini adalah merupakan tahapan-tahapan proposal riset. Selain dari tahapan nanti yang berikutnya adalah tentang teori-teori yang berkenaan dengan riset pemasaran, kemudian berikutnya adalah metodologi penelitiannya seperti apa dalam bidang pemasaran, kemudian berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan. Jadi dari tahapan-tahapan yang sudah dilalui, dari mulai kita merancang kuesionernya, kemudian apakah diperlukan kuesioner terbuka, apakah diperlukan kuesioner tertutup, kemudian kita menyebarkannya, kemudian melakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian setelah itu kita akan analisis atau kita bahas seperti apa nanti hasilnya. Kemudian kita bisa ambil keputusan, sehingga untuk tidak lanjutnya seperti apa. Apabila memang itu memuaskan, itu akan menginformasikan kepada memberikan pekerjaan. Tapi kalau tidak memuaskan, kita harus di follow up berikutnya. Dalam proposal riset juga nanti ketika pelaksanaannya itu harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang mendukung. Itu saja yang bisa disampaikan ketika teori kita sudah pahami, kemudian ada proposal riset, kemudian kita pelaksanaan. Nah, ini yang sangat mendukung sekali. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.